Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Kamis 9 Januari 2014. Serangkaian berita telah kami persiapkan. Di antaranya Bupati Mandailing Natal nonaktif, Hidayat Batubara dituntut 8 tahun penjara. Serta Panglima TNI meminta jajarannya untuk tidak terlibat dalam kancah politik jelang pemilu 2014. Bersama saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Keluarga korban yang emosi berusaha mengejar dan menyerang terdakwa usai mengikuti persidangan. Kericuhan ini terjadi saat sidang kasus pembunuhan ibu dan anak digelar di Pengadilan Negeri Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Rabu sore. Puluhan massa keluarga korban yang emosi melihat terdakwa langsung mengamuk hingga keluar ruangan persidangan. Massa keluarga korban pun mengejar terdakwa yang dikeluarkan melalui jendela oleh petugas. Bahkan, salah seorang keluarga korban berusaha memanjat pagar tembok pengadilan untuk menghakimi terdakwa yang diamankan polisi. Keluarga korban kasus pembunuhan seorang ibu Daeng Sabi serta anaknya Anugrah Tata ini emosi lantaran terdakwa Sufirman tega membunuh korban bersama anaknya hanya karena masalah utang piutang. Sidang ini mengagendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kasus pembunuhan ini terjadi di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, 20 September 2013 lalu. Saat itu korban yang merupakan ibu dan anak dibunuh oleh terdakwa Sufirman saat korban menagih utang terdakwa sebesar 30 juta rupiah. Setelah membunuh kedua korban, terdakwa kemudian membuang kedua korban secara terpisah untuk menghilangkan jejak. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Aparat kepolisian Polresta Manado berhasil menyita 5 pucuk senjata, 3 diantaranya senjata api dan 2 lainnya senjata airsoft gun. Penyitaan senjata ini merupakan pengembangan dari penangkapan oknum anggota polisi pekan lalu yang memperjualbelikan senjata api di sekitar kota Manado yang berasal dari Filipina. Dengan menggunakan anjing pelacak, aparat kepolisian dari Polresta Manado Rabu sore menggeledah toko pelangi yang berada di pusat kota dan sebuah rumah di kompleks perumahan elit Citralen, Winangun yang diduga membeli senjata api dalam jumlah besar di kota Manado. Dalam penggeledahan ini polisi berhasil menemukan 2 senjata airsoft gun di perumahan Citralen, 1 senjata api di toko pelangi, dan 2 senjata api didapat saat penangkapan seorang oknum anggota polisi, Bribtu A, yang bertugas di Polresta Sangihe, berperan sebagai penjual dan warga sebagai pembeli. Menurut Kapolresta Manado Kombes Pol Sunarto, senjata api yang berhasil disita ini berasal dari Filipina, kemudian dijual oleh nelayan ke oknum polisi tersebut. Sementara kita tahan alias F, oknum anggota polisi. Terus yang satu yang mengedarkan namanya alias S. Sekarang sedang kita tahan di ruang tahanan kita. Kemarin kita menemukan 1 buah revolver, kemudian magasin dari FN, kemudian ada beberapa peluru airsoft gun juga ada, termasuk peluru kaliber 9 mili. Sunarto menambahkan, untuk para pemilik senjata akan dikenakan undang-undang darurat. Penyitaan barang bukti ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan oknum polisi dan pembeli saat melakukan transaksi jual beli senjata api. Sementara kasus senjata api ilegal ini masih terus dilakukan penyelidikan karena diduga masih banyak senjata api ilegal yang sudah berhasil dijual tersangka. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsadin melaporkan. Dirjen Bea dan Cukai bekerjasama dengan BNN dan Polri berhasil menggagalkan 10 kasus penyelundupan narkotika
pada periode malam Natal dan Tahun Baru 2014 di Bandara Soekarno-Hatta. Dari total barang bukti 10 kasus tersebut berpotensi merusak lebih dari 210.000 generasi muda penerus bangsa. Dalam siaran persnya, Kepala Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengatakan keberhasilan pihaknya yang bekerja sama dengan BNN dan Polri dalam upaya penyelundupan narkotika periode malam Natal dan Tahun Baru 2014 sebanyak 10 kasus. Di antaranya adalah pada hari Selasa tanggal 24 Desember, di mana hasil image mesin X-ray mencurigai barang kiriman dari Hong Kong via Malaysia. Atas kecurigaan tersebut, Tim Customs Narkotik Tim atau CNT Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Medan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga barang kiriman tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diketahui barang berbentuk kristal bening positif metamfetamin dengan berat kotor 10.000 lebih. Dengan terungkapnya 10 kasus tersebut, lebih dari 210.000 penerus bangsa berhasil diselamatkan. Guna mengantisipasi pemasukan NPP pada saat Natal dan Tahun Baru 2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengadakan operasi Natal dan Tahun Baru atau istilahnya operasi lilin 2014 selama periode tanggal 23 Desember 2013 sampai 4 Januari 2014. Dari hasil operasi tersebut berhasil digagalkan penyelundupan narkotika, psikotrotika dan prekursor sebanyak 10 kasus dengan barang bukti 22.206,71 gram metamfetamin. Selain menunjukkan barang bukti hasil penyelundupan yang berhasil digagalkan, Dirjen Bea dan Cukai juga menghadirkan tersangka diantaranya LUK, warga negara Swedia, dan TN, warga negara Cina. Dari Jakarta, Adam Hiras melaporkan. Bupati Mandailing Natal nonaktif dituntut 8 tahun penjara terkait proyek pembangunan RSUD Penyambungan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.